Halo semua, saya lagi mikir ya untuk kerja sambilan atau bisnis yang mau saya bikin ini itu minimum atau maksimum penghasilannya itu berapa ya? Saya kadang mikir, ini kan saya ngerjain bisnis ini tujuannya untuk jadi sebuah penghasilan tambahan atau bisa dibilang um, mungkin pelan-pelan membangun side job ya atau side business. Tapi kan ada batas minimal di mana kita harus uh, merasa worth it atau enggak untuk dikerjakan gitu ya. Sebagai contoh aja misalnya kita itu punya gaji, ya kita omong kosong aja mungkin 10 juta sebulan. Terus kita kerjanya itu ya, misalnya kerja di sebuah perusahaan gajinya 10 juta sebulan. Terus kita ada ya sambilan, kerjaan sambilan, entah nge-freelance sesuatu, entah desain, entah ngoding dan lain sebagainya. Misalnya kita mengerjakan itu di hari Sabtu dan Minggu, jadi weekend kita ngerjain itu. Jadi setiap Sabtu dan Minggu misalnya kita ngerjain ini, entah jadi penulis, entah jadi analis SEO misalnya dan lain sebagainya. Misalnya hasilnya 1 juta setiap minggu, jadi selama 1 bulan itu kita mendapatkan penghasilan tambahan 4 juta sebulan. Itu kan bagus ya, dalam artian itu kan 40% dari penghasilan kita. Itu menurut saya sih kayaknya sih worth it ya. Kayak oke, kita bisa ngerjain ini, kita bisa daripada Sabtu dan Minggunya nggak produktif ya kita bisa gunakan untuk mendapatkan penghasilan lebih banyak lagi, sehingga bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu ya. Tapi kalau misalnya gaji kita 20 juta sebulan, masih worth it gak sih ngerjain 1 juta seminggu? Kalau misalnya gaji kita 50 juta sebulan, masih worth it gak sih untuk dapat hasil tambahan 4 juta per bulan gitu ya. Kalau misalnya gaji kita tuh 100 juta sebulan, kita itu masih worth it gak sih ngabisin waktu 2 hari ya. Jadi waktu dimana kita bisa santai, dimana kita bisa menghabiskan waktu untuk keluarga, untuk hobi, nonton film dan lain sebagainya. Kita menghabiskan itu semua untuk hasil yang cuma 4% dari penghasilan kita. Nah itu yang jadi pertanyaan buat saya. Ada teman-teman ada guide gak sih buat itu? Kapan sih sebuah bisnis atau sebuah usaha itu worth it untuk dikerjakan, um, dibandingkan dengan penghasilan utama yang sudah kita lakukan? Karena itu adalah salah satu pemikiran saya kemarin ketika saya kita nggak mau nge-push untuk jualan hosting misalnya. Karena kemarin kan saya kan tolak ukurnya dari seorang teman yang memang sudah mengerjakan bisnis hosting itu cukup lama, jadi sudah lebih dari 10 tahun dia mengerjakan itu, servernya udah banyak, customer yang sudah ribuan. Hasilnya juga karena pasar hostingnya memang pasar yang bisa dibilang sangat-sangat kompetitif ya dari segi harganya. Mungkin penghasilannya dia kurang dari 20 juta sebulan. Hmm, dan dia itu kan kerjanya full time. Dalam artian kerjaannya setiap hari ya mengerjakan itu, bahkan weekend pun kerja. Dia punya mungkin beberapa pegawai ya. Tapi kalau misalnya saya mengerjakan kerjaan yang sama dengan dia, itu kan nggak mungkin hasilnya bisa langsung sebanyak yang dia kerjakan juga kan ya. Pasti kan pelan-pelan. Kalau misalnya pelan-pelan itu misalnya ada support dan lain sebagainya, kan mestinya saya harus mengerjakan itu sendiri ya. Nggak mungkin saya nge-hire pegawai di awal gitu kan, nggak, rasanya agak sedikit aneh menurut saya. Belum ada customernya, belum terlalu banyak, kenapa kok harus nge-hire pegawai yang belum punya pekerjaan ya, belum ada yang harus dikerjakan oleh mereka. Jadi kan kayak di sesuatu yang
bisa dibilang kayak nggak worth it gitu ya. Tapi apa sih kerjaan yang bisa dikerjakan, bisa nantinya di scale menjadi besar, tetapi um, worth it gitu ya. Nah, itu yang mau saya pikirkan ya di minggu-minggu ini. Jadi saya bisa ngelihat untuk yang saya fokuskan nanti itu apa gitu ya. Apa sih passionnya saya yang ingin saya kerjakan. Kalau misalnya kerjaan itu nggak ada duitnya, saya tetap ingin melakukan pekerjaan itu tanpa merasa rugi. Atau kalau saya merasa hal seperti itu, hasilnya harus cukup atau cukup worth it untuk saya kerjakan, dan itu masih jadi tanda tanya buat saya. Kalau teman-teman ada ide, bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi ya semoga ada ide-ide yang menarik dari teman-teman semua. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.